Tuhan, kami tahu bahwa penyembahan yang sejati sesungguhnya bukan hanya berhenti sampai kepada pujian dan doa kami. Tetapi ketika kami membuka hati untuk kebenaran firman-Mu dan firman itu teraplikasi dalam kehidupan kami. Saat ini setelah kami memuji memuliakan nama-Mu, tiba saat yang indah untuk kami duduk diam mendengar kebenaran firman-Mu. Berikan telinga dan hati seorang murid supaya kami boleh memahami kebenaran firman-Mu dan bahkan melakukannya dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan kekurangan ini Tuhan, topang dengan kuasa-Mu. Mampukan untuk bisa menguraikan kebenaran firman-Mu dengan jelas bagi jemaat-Mu. Sehingga kami semua yang hari ini beribadah di hadapan-Mu, kami sungguh-sungguh dibangun di atas dasar kebenaran firman-Mu. Dan firman itu boleh menjadi sesuatu yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek ya, Yonghi bagi semuanya. Tuhan memberkati kita 1 tahun berdasarkan perhitungan kalender dari Tionghoa ini kita sudah memasuki tahun yang baru. Semoga makin tahun kita boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Satu tema yang diberikan kepada saya yaitu tentang selfishness to selflessness ya. Dari keegoisan menuju ketidakegoisan. Jadi supaya gampang saya kasih aja judulnya hidup dalam ketidakegoisan. Mari kita membuka Yohanes 13 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-17. Yohanes 13 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-17. Kalau sudah mendapatkannya saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini. Yohanes 13 ayat 12 sampai 17 demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Yesus membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Saudara, sebelum saya berkhotbah coba lihat kiri kanannya lebih dulu ya. Kiri kanan lihat ya. Depan belakang kalau perlu juga dilihat ya. Sudah lihat? Nah sesudah saudara lihat mungkin tadi saudara bertatapan mata dengan sebelah saudara dengan belakang saudara. Kira-kira orang yang saudara tatap dan bertatapan dengan saudara itu orang Kristen sejati atau bukan? Hah? Jangan menghakimi sesamamu. Saudara, ini pertanyaan yang sulit. Kenapa saudara sekalian? Pasti kita akan bilang begini, Pak, masalah iman itu masalah di dalam diri orang. Bagaimana saya bisa meyakini kalau orang itu Kristen sejati atau yang bukan? Benar gak? Bahkan kadang-kadang kita menilai diri kita sendiri saja. Apakah kita Kristen yang sejati? Kita perlu dengan hati-hati. Sebab kadang-kadang kita mungkin bisa mengalami keraguan dalam hal ini. Tapi bersyukur saudara sekalian, ternyata pemikiran seperti ini adalah sebuah pemikiran yang sudah dipikirkan oleh seorang yang bernama William Perkins yang hidup di abad ke-17. Saudara, ini satu konsep yang perlu untuk kita pikirkan, untuk kita menguji diri kita. William Perkins punya pendapat begini saudara sekalian ya, bahwa di dalam kehidupan iman itu seperti sebuah gunung es yang mengapung di atas lautan. Ada bagian yang terlihat di atas permukaan laut itu, ada bagian yang tidak terlihat. Berbicara tentang iman, memang kata William Perkins ada bagian yang tidak terlihat, yaitu bagian yang dimana Allah mengerjakan sesuatu di dalam diri seorang percaya. Allah yang meregenerasikan, melahirkan baru kita di dalam kuasa Roh Kudusnya, sehingga kemudian ketika kita mendengar berita Injil, menerima panggilan Injil itu, dan akhirnya memunculkan satu keyakinan, kita terima berita Injil itu sebagai sesuatu kebenaran yang kita imani. Nah saudara sekalian, ini Allah yang mengerjakannya. Tanpa pekerjaan yang Allah kerjakan gak mungkin seorang bisa berespon terhadap Injil. Nah kemudian saudara sekalian, ketika kita berespon terhadap Injil, Allah juga yang melakukan pembenaran. Kita orang yang berdosa di dalam karya Kristus kemudian dibenarkan.
Bahkan bukan hanya dibenarkan, kita diadopsi dari musuh Allah menjadi anak-anak Allah. Dan sesudah kita diadopsi, kita menerima yang namanya pengudusan. Di dalam karya Kristus kita dikuduskan dari segala dosa-dosa kita. Dan kemudian kita disebut sebagai orang-orang kudus. Saudara, ini Allah mengerjakan di dalam diri seorang. Kita nggak bisa melihat, kita nggak bisa menilainya karena itu ada di dalam diri orang tersebut. Hanya Tuhan yang tahu dan diri orang tersebut yang bisa merasakannya. Tetapi saudara sekalian, William Perkin mengatakan di dalam bagian iman juga ada hal-hal yang sebenarnya bisa dilihat. Hal-hal yang bisa menjadi boleh dikatakan sesuatu yang bisa diukur lah begitu. Apakah seorang itu memiliki yang sejati, memiliki iman yang sejati. Orang yang sudah menerima karya Kristus di dalam dirinya, pasti dia akan memiliki ketaatan yang baru. Dia pasti akan memiliki yang namanya satu pertobatan, tidak mau berbuat dosa lagi. Dia pasti akan memiliki satu iman yang ingin bergantung di dalam hidupnya kepada Tuhan. Dan dia ingin memiliki satu kerendahan hati. Segala sesuatu yang Allah perintahkan adalah iya dan benar dan harus saya lakukan dalam hidup kita. Nah saudara sekalian, jadi konsepnya William Perkin mengatakan begini. Bahwa walaupun iman memiliki bagian yang tidak terlihat yang merupakan karya yang Allah kerjakan dalam diri orang percaya. Namun iman juga memiliki bagian yang terlihat. Dan salah satunya adalah ketaatan yang baru terhadap firman Kristus. Apa yang difirmankan Kristus itu menjadi sesuatu yang ia lakukan di dalam kehidupannya. Maka iman yang sejati selalu menghasilkan kelakuan yang selaras dengan kebenaran Tuhan. Saudara, ini konsep dari William Perkin. Nah, seorang Kristen dengan iman yang sejati memang sulit diukur secara pasti. Tetapi dapat dideteksi dari keselarasan hidupnya. Apakah ia hidup selaras dengan firman Kristus. Nah saudara, hari ini mari kita juga mencoba di tahun yang baru ini. Kita menyelidiki salah satu bagian penting dari kehidupan Kristen. Yang mengindikasikan apakah iman kita itu adalah iman yang sejati. Yang memunculkan satu kerendahan hati untuk taat kepada apa yang Kristus firmankan. Saudara, berbicara tentang Yohanes 13 ayat 12 sampai 17. Sebenarnya perikop yang kita baca ini ditulis di dalam satu situasi. Situasinya apa? Situasinya kalau saudara membaca di dalam pasal 13 ayat yang pertama. Di situ dengan jelas dikatakan, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai pada kesudahan. Jadi saudara sekalian, perintah yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya ini adalah sebagai satu situasi di mana Yesus tahu. Di dalam kemahatauannya sebagai Allah, dia tahu bahwa sebentar lagi dia akan naik ke atas kayu salib, dia akan kembali kepada Bapa. Berarti dia akan meninggalkan murid-muridnya untuk menjalani hidup di dunia ini. Tetapi di sisi lain Yesus sangat mengasihi murid-muridnya yang masih harus menjalani hidup di dunia ini. Maka itu saudara-saudara, di dalam kondisi yang seperti ini, kondisi yang penuh kasih, di mana dia sebentar lagi akan meninggalkan orang-orang yang dikasih ini, Yesus mendekati mereka dan ingin mengajarkan satu hal penting kepada para murid ini. Yang ia kasihi ini, yaitu tentang apa? Yaitu tentang cara hidup sebagai seorang murid sejati. Yang harus mereka lakukan, yang harus mereka terapkan di dalam kehidupan mereka. Dan karena prinsip ini adalah satu prinsip yang sangat penting, maka Yesus ingin menanamkan hal ini bukan hanya ada di pikiran mereka, tapi sampai mau masuk ke dalam hati mereka. Supaya sungguh-sungguh mengaliri seluruh kehidupan mereka. Maka ketika hal ini ada, dan Yesus ingin mengajarkan satu hal yang penting, maka kemudian Yesus ingin mengajarkannya bukan lewat sebuah khotbah, bukan lewat sebuah perumpamaan, bukan lewat sebuah perintah saja, tetapi Yesus melakukannya dengan menyampaikannya melalui satu peristiwa yang menggetarkan hati daripada muridnya. Supaya peristiwa dan hal yang dia ajarkan itu benar-benar selalu teringat dalam diri mereka. Apa itu? Maka Yesus memilih satu peristiwa. Kenapa? Yesus itu guru yang agung, saudara sekalian. Sebagai seorang guru dia tahu yang namanya cara mengajar. Dan pengajaran seperti apa yang paling tertanam di dalam hati seseorang. Makanya dia tidak pilih khotbah, dia tidak pilih perumpamaan gitu ya. Karena apa saudara sekalian? Kalau di dalam ilmu mengajar begini saudara ya. Kalau saudara saya ajar dengan cara bercerita begini, berkhotbah begini. Saudara bisa menangkap 10-20% apa yang saya ingin ajarkan, itu udah bagus.
Tandanya saya sebagai seorang guru yang cukup komunikator. Kalau bisa ditangkap 10-20%. Tetapi kalau saya memberikan gambar-gambar seperti ini, saudara bisa menangkap kurang lebih 20-30%. Karena ada yang bukan hanya saudara dengar, tapi ada yang saudara lihat. Namun saudara sekalian, kalau saya melibatkan saudara di dalam sesuatu tindakan, kurang lebih saudara bisa mengingat sekitar 70-80%. Ketika saudara terlibat di dalam pengajaran itu. Nah, ini yang Yesus lakukan. Yesus tahu dia ingin tanamkan secara mendalam. Maka satu waktu di dalam satu acara yang begitu dekat, acara yang begitu penuh dengan persekutuan dan kasih, yaitu acara makan malam bersama di antara mereka. Yesus dikatakan mengambil baki yang berisi air dan handuk dan kemudian membasuh kaki mereka. Wow. Seorang yang disebut Tuhan dan Guru membasuh kaki. Saudara harus ingat, zaman Yesus hidup adalah satu zaman di mana tugas membasuh kaki itu adalah satu tugas yang hanya boleh dikerjakan oleh seorang budak yang berasal dari kalangan bukan keturunan Yahudi. Jadi kalau ada seorang Yahudi yang sampai sangat miskin dan menjual anaknya kepada saudaranya dan menjadi budak di sana, tugas untuk membasuh kaki adalah tugas yang sangat rendah yang tidak boleh dilakukan olehnya. Hal ini hanya boleh dilakukan oleh seorang budak yang berasal dari keturunan bukan Yahudi. Artinya pekerjaan ini adalah pekerjaan yang sangat rendah. Maka seorang Yahudi kalau dia ini logikanya waras begitu ya. Nggak mungkin dia mau melakukan pekerjaan itu. Sebab pekerjaan itu yang merendahkan harga dirinya, merendahkan kondisi keadaannya. Sampai seperti budak bukan Yahudi kalau sampai melakukan pekerjaan itu. Tetapi dalam kondisi seperti ini saudara sekalian, seorang pribadi yang luar biasa agung yang disebut Tuhan dan Guru melakukan hal itu. Saya percaya ketika murid-murid yang pertama, saya tidak tahu yang pertama yang ingin dibasuh itu siapa ya, gak ada catatannya ya. Gak mungkin langsung begitu mau dibasuh langsung dia kasih kakinya, gak mungkin. Pasti langsung mereka akan segera menarik kaki itu dan mengangkat kaki itu dan berkata, Guru, Tuhan jangan lakukan itu. Itu satu pekerjaan yang rendah. Saya masih ingat saudara sekalian satu waktu ketika saya pernah punya kesempatan begitu ya, pergi ke Singapura, ada satu tugas dan kemudian melayani bersama-sama dengan sekelompok orang di satu gereja yang melayani tenaga kerja Indonesia. Yang di sana itu jadi ART begitu ya, dan kebanyakan kebetulan wanita. Di situ kami melayani ada kurang lebih sekitar 8-9. Dan kemudian hari itu kebetulan khotbahnya itu dari ini. Nah, teman saya yang memimpin khotbah itu, sebelum khotbah dilaksanakan, saudara sekalian, diadakanlah satu acara pembasuhan kaki. Bagaimana teman saya seorang manajer sebuah perusahaan IT yang cukup ternama di Singapura bersama dengan istrinya bawa baki dan ingin membasuh kaki ART itu yang sebagian besar itu bukan beragama Kristen. Saudara, apa yang dilakukan oleh mereka, saya masih ada videonya kalau nanti satu waktu saudara mau lihat. Mereka itu tarik dua-dua kakinya, dipeluk kakinya itu erat-erat sama mereka. Mereka tidak berikan kaki itu. Dan saudara tahu semuanya itu menangis ketika kakinya ingin dibasuh. Apalagi ketika kaki mereka itu benar-benar dilap oleh handuk. Semuanya menangis. Karena apa? Itu satu pekerjaan yang begitu hina yang dilakukan oleh seseorang. Apalagi ketika di zaman Yesus. Saudara, Tuhan Yesus lakukan semuanya ini agar mereka bisa mengingat satu pengajaran penting yang ingin dia ajarkan. Untuk mereka lakukan dalam kehidupan mereka sebagai murid Kristus yang sejati. Apa satu hal penting itu? Saudara, yang Yesus ingin ajarkan sebenarnya adalah lewat peristiwa pembasuhan kaki. Bahwa setiap orang yang menyebut Yesus sebagai Tuhan dan Guru harus hidup dalam ketidakegoisan. Demi Kristus yang disebut sebagai Tuhan dan Guru itu. Ketika seseorang itu hidup dalam ketidakegoisan dan melayani sesamanya, sesamanya itu mungkin bukan orang yang menarik. Terkadang orang-orang yang menyebalkan. Tetapi hal ini bukan menjadi penentu untuk mereka melakukan hidup di dalam ketidakegoisan dengan melayani sesama. Tetapi mereka melakukannya itu demi Kristus yang mereka sebut sebagai Tuhan dan Guru. Apa alasannya bahwa kita harus hidup dalam ketidakegoisan demi Kristus ini? Hal yang pertama saudara alasannya karena itu satu pola hidup yang Kristus tetapkan bagi setiap orang
yang menyebut dia adalah guru dan Tuhan. Saudara, peristiwa membasuh kaki sesama itu adalah sebuah lambang dari seseorang yang rela menaklukkan dirinya, rela merendahkan dirinya, rela mengosongkan dirinya demi untuk melayani sesama. Bahkan pekerjaan yang paling hina pun dia rela pikul dan lakukan demi untuk melayani sesama karena dia seorang yang menyebut Yesus sebagai guru dan Tuhannya. Maka itu tidak heran ketika Yesus sudah melakukan pembasuhan kakinya seperti pembasuhan kaki kepada murid-murid, dia bertanya kepada murid-muridnya, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka apa? Baca sama-sama, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu." Artinya apa saudara sekalian? Artinya perintah untuk hidup dalam ketidakegoisan dengan melayani sesama demi Kristus. Bukan satu pilihan bagi saudara dan saya yang menyebut dia sebagai Tuhan dan Guru. Ini adalah sebuah ketetapan. Makanya Yesus berkata, kamu pun wajib melakukannya. Saudara tahu ya, beda yang namanya pilihan dengan ketetapan. Ya, tahu ya, kalau saudara kita disuruh memilih untuk melakukan atau tidak melakukan, itu sebuah pilihan. Jadi kalau saya melakukan bagus, tidak melakukan pun tidak ada hukumannya. Betul ya? Kalau itu sebuah pilihan. Betul? Tapi kalau itu sebuah ketetapan, saudara senang tidak senang, suka tidak suka, saudara harus melakukannya. Kalau saudara tidak melakukannya akan ada satu konsekuensinya akan saudara pikul. Betul? Nah, ini kan sebagian di sini para pengusaha. Ya, Januari ini sudah disosialisasikan tentang aturan PPh 21, betul ya? Sudah kan? Sudah mulai ngikutin kan? Ada pajak ini, pajak itu, pajak natuna lah segala macam itu mulai keluar nih aturannya. Saudara, PPh 21 bagi kita yang menjadi pemberi kerja kepada orang yang bekerja kepada kita. Di perusahaan kita, di yayasan kita, selama itu yayasan perusahaan itu tercatat sebagai wajib pajak, kita harus menarik PPh 21 dengan segala aturannya. Kalau karyawan grade A yang gajinya sekian dipotong dengan yang tidak kena pajak, sisanya itu sekian persen, pajaknya berapa persen dan lain sebagainya ada hitungannya ya. Pak Budi terus ngikutin ya di yayasan, terima kasih Pak, gitu ya. Saudara, itu ada hitungannya. Kalau saudara tidak membayar PPh 21, ketahuan, saudara akan kena denda. Bahkan kemudian mungkin saudara bisa akan kena hal-hal yang tidak baik. Karena apa? Karena itu satu ketentuan dari negara. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, saudara harus melakukannya. Karena apa? Ketetapan. Tidak melakukannya, mungkin usaha saudara, yayasan saudara, itu mungkin bisa ditutup sama negara. Karena saudara adalah orang yang ada sebagai warga negara Indonesia. Betul? Itu sebuah ketetapan bagi saudara di dalam undang-undang pajak kita. Nah sama saudara sekalian, kalau saudara menyebut dia adalah Tuhan dan Guru saudara. Tidak ada pilihan. Kalau dia yang adalah Tuhan dan Guru itu membasuh kaki para muridnya, maka Tuhan dan Guru itu berkata, kamu pun wajib. Bahkan saudara sekalian kalau kita membaca selanjutnya, ketetapan ini kemudian diteguhkan oleh Tuhan Yesus Kristus menjadi satu pola hidup yang harus dijalani oleh setiap orang yang mengakuinya sebagai guru dan Tuhan. Maka itu dia berkata, sebab aku telah memberikan suatu teladan. Teladan. Jadi satu pola yang harus engkau ikuti. Kalau engkau adalah murid-muridku. Supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Saudara, berarti kita bisa simpulkan. Berbicara tentang hidup di dalam ketidakegoisan, maka memberi diri bagi sesama itu adalah satu pola hidup yang ditetapkan Kristus bagi setiap orang percaya. Sayangnya saudara sekalian,
kita tidak suka dengan hal ini. Kita inginnya selalu menolak ketetapan ini. Karena apa? Karena harus kita akui bahwa di dalam bawaan kita sebagai manusia, apalagi manusia yang pernah jatuh di dalam dosa, yang dilahirkan di dalam akar dosa yang pernah dibuat oleh Adam dan Hawa. Pola hidup yang egois, yang selalu tersenter kepada diri sendiri, itu selalu ingin bertumbuh subur di dalam hidup kita. Harus kita akui, saudara sekalian. Itu natur kita. Saudara, secara biologis harus kita akui kita ini orang yang egois kok. Betul gak ya? Dari sekian juta yang sampai ke indung telur itu, saudara sekalian, hanya kita jadi kita. Kita berebut tuh dengan jutaan yang hidup yang lainnya. Kita yang jadi juara. Pengen jadi nomor 1, saudara sekalian. Yang kedua, saudara sekalian, di akar dosa kita jangan pernah lupa. Manusia jatuh ke dalam dosa bukan membunuh, bukan berzina, bukan mencuri. Manusia jatuh ke dalam dosa dengan sebuah spirit karena ingin menjadi sama seperti Allah. Yang dimana tidak mau hidup di dalam satu aturan yang Allah berikan, namun ingin hidup otonom, menjadi Allah dan penentu bagi diri kita sendiri. Sehingga tidak heran, banyak hal-hal yang kita kerjakan itu banyak selalu tersenternya kepada diri sendiri. Kita ingin dilayani, bukan melayani. Kita ingin hidup dalam keegoisan kita, bukan ketidakegoisan. Itu hidup kita. Bahkan terkadang saudara sekalian, banyak hal-hal baik yang kita lakukan, banyak janji-janji manis yang kita berikan, itu pun ujung-ujungnya balik kepada diri sendiri. Saudara, beberapa banyak orang-orang yang ketika menikah itu, ketika ditanya, kenapa sih kamu menikah itu pilih istrimu dia, pilih suamimu dia? Jawabannya begitu, ya Pak, saya pilih suami saya dialah, walaupun gak ganteng, tapi kerjanya rajin Pak. Masa depannya cerah, pinter cari uang, ya kan? Hidup saya itu aman bersama dengan dia. Kan begitu saudara sekalian. Ada lagi yang mengatakan, kenapa kamu pilih istrinya itu dia? Kan gak terlalu cantik juga. Ya, walaupun bukan yang tercantik Pak, jangan main-main Pak. Kalau dia masak Pak, masakannya enaknya luar biasa. Apalagi kalau dia masak sop buntut. Wah, itu sop buntutnya luar biasa gitu kan. Masak yang lain juga luar biasa. Bukan hanya pinter masak loh Pak. Dia juga pinter jaga anak. Ya, anak saya buktinya setengah losin 6, keurus semua sama dia. Gak perlu pakai babysitter. Zaman sekarang banyak orang kan anak 1 babysitter 2. Kan begitu kan? Anak saya 5 tanpa babysitter, 6 tanpa babysitter. Dia bisa urus Pak. Makanya saya I love you sama dia. Nah saudara sekalian coba lihat. Semua perkataan manis kita, semua keinginan manis kita kalau kita telusuri saudara. Kita sering kali berhubungan dengan orang sekalipun kita mengeluarkan janji manis. Tapi ujung-ujungnya sebenarnya yang kita cintai itu adalah fungsinya orang itu. Dan ketika kita mencintai fungsi seseorang, kalau kita balik lebih dalam lagi ujung-ujungnya karena kita mencintai supaya bisa mendapat benefit bagi diri kita sendiri. Nah saudara, itu sifat manusia. Dan inilah yang sebenarnya ingin ditaklukkan oleh Kristus. Saudara sekalian, kita harus ingat bahwa di dalam kekristenan kita, saudara sekalian, kita ditebus bukan hanya untuk diselamatkan dari dosa, melainkan juga untuk diserupakan dengan Kristus. Jangan berpikir di dalam kehidupan iman, kalau kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, oh hidup kita selesai. Sorga sudah menjadi jaminan bagi kita, kaplingnya di sorga kita udah patok, begitu loh. Enggak seperti itu saudara sekalian. Ketika kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memang ada di dalam satu titik, yaitu kita dilahir barukan. Dari musuh Allah menjadi anak-anak Allah yang kekasih. Tetapi saudara-saudara, sebagai anak-anak Allah kita dibawa oleh Tuhan sebenarnya ingin menuju satu titik yang lain. Yaitu apa? Titik pemuliaan kita sebagai orang-orang percaya. Saudara, kemuliaan kita sebagai orang percaya ini bukan ditentukan dari berapa banyak harta yang bisa engkau kumpulkan. Dari berapa tinggi gelar pendidikan yang engkau bisa raih. Dari berapa banyak kekuasaan yang bisa engkau pegang di dalam tanganmu. Bukan ditentukan dari situ. Tetapi kemuliaan kita ini ditentukan apakah ketika Tuhan menilai hidup kita. Tuhan melihat satu pola hidup yang selaras, sesuai, mirip dengan Kristus. Sebagai yang sulung di antara banyak saudara. Itu sebenarnya. Maka itu kita ketika percaya Tuhan, kita itu tidak boleh berhenti hanya sekedar diselamatkan. Tapi harus bertumbuh hari demi hari demi hari. Sekalipun perlahan Tuhan akan melihat bahwa kita ini memang anaknya. Karena apa? Hidup kita selaras dengan gambaran putranya yang tunggal. Maka itu tidak heran.
Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi pernah menekankan satu pengajaran yang luar biasa. Dia katakan begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan yang seperti apa? Pikiran dan perasaan yang terwujud di dalam tindakannya. Yang walaupun dalam rupa Allah, penuh dengan kemuliaan, dilayani oleh para malaikat, dia turun ke dalam dunia. Dia mengekang dirinya, mengekang kuasanya, mengekang kemuliaannya, turun jadi manusia. Bukan hanya jadi manusia loh. Dikatakan dia turun lagi mengambil rupa sebagai seorang hamba. Hamba yang bagaimana? Menjadi hamba yang kemudian mati di atas kayu salib bagi saudara dan saya. Itu yang Yesus kerjakan. Dia rendahkan dirinya sampai mati di atas kayu salib. Dan inilah merupakan satu teladan yang harus kita ikuti dalam kehidupan kita. Ketika dia mengatakan, aku memberikan satu teladan, satu contoh, satu pola hidup. Dia buktikan di dalam hidupnya. Bukan hanya turun ke dalam dunia, tapi mati bagi engkau dan saya. Maka tidak heran, penulis Yohanes di dalam suratnya 1 Yohanes 3 ayat 16. Dia berani mengatakan karena Kristus telah memberikan nyawanya kepada kita, maka kita pun wajib memberikan nyawa kita kepada saudara-saudara kita. Karena apa? Kita ditebus bukan hanya untuk diselamatkan, melainkan untuk dibentuk juga menjadi serupa dengan Dia. Dan satu waktu saya mau katakan, akan ada harinya bahwa pola hidup ini pun yang dimana kita hidup dalam ketidakegoisan seperti yang Tuhan tetapkan harus dipertanggungjawabkan. Harus dipertanggungjawabkan di hadapan tahta pengadilannya, yang dimana saat kemuliaannya tiba dia akan datang ke dalam dunia, bukan lagi menjadi juru selamat, tetapi menjadi raja yang akan menghakimi setiap orang. Dan Alkitab mengajarkan, kalau saudara membaca Matius 25 ayat 31 sampai 46, dalam sebuah pengajaran penghakiman terakhir, Yesus berkata, satu waktu sang raja yang mulia itu akan datang ke dalam dunia. Dia akan memilah orang-orang itu dalam dua kelompok. Yang pertama yang disebut sebagai para domba, yang dikasihinya, yang kemudian menerima kemuliaan. Yang satu lagi disebut sebagai para kambing, yang ditolaknya, diperintahkan untuk tinggal di tempat yang penuh dengan ratap tangis dan kertak gigi. Saudara, apa persamaan dan perbedaan domba dan kambing yang dipilah ini? Persamaannya saya mau katakan saudara, kalau saudara membaca Matius 25 ayat 31 sampai 46, persamaannya baik para kambing maupun para domba sama-sama menyebut raja yang mengadili itu sebagai Tuhan. Coba kamu lihat. Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar? Kapan kami melihat engkau haus? Kapan kami melihat engkau telanjang? Kapan kami melihat engkau terpenjara? Pertanyaan para domba maupun para kambing kepada raja yang mengadili sama. Tuhan, kapan? Tetapi saudara sekalian, apa yang membedakan mereka? Sehingga kemudian mereka beroleh juga hasil yang berbeda. Saudara, yang ditemukan oleh para domba, oleh sang raja ini, mereka memiliki pola hidup yang tidak hidup di dalam keegoisan. Yang dikatakan oleh sang raja, masuk dalam kebahagiaan Tuhanmu, sebab ketika aku lapar, kamu beri aku makan. Ketika aku haus, kamu beri aku minum. Ketika kamu melihat aku telanjang, kamu memberikan aku pakaian. Ketika kamu melihat aku terpenjara, kamu menjenguk aku. Dan kemudian dikatakan para domba itu bertanya, Tuhan, kapan kami melihat engkau seperti itu? Ketika engkau melakukan sesuatu kepada orang yang paling hina, kamu melakukannya untuk aku. Saudara, itu yang dilakukan. Mereka hidup di dalam satu pola hidup yang seperti Kristus. Mirip. Tidak hidup di dalam keegoisan, melainkan hidup di dalam ketidakegoisan. Itu yang ditemukan dari para domba. Sedangkan para kambing apa? Saudara, para kambing kalau saudara lihat, mereka bukan para pembuat kejahatan. Enggak loh. Mereka hanya tidak melakukan apa yang baik seperti yang diinginkan oleh sang raja. Ketika aku lapar, kamu tidak beri aku makanan. Ketika aku haus, kamu tidak beri aku minuman.
Ketika aku dalam penjara, kamu tidak menjenguk aku. Ketika aku tidak punya pakaian, kamu tidak memberikan aku pakaian. Mereka bukan pembuat kejahatan. Mereka hanya tidak melakukan satu pola hidup seperti apa yang ditetapkan oleh pribadi yang menghakimi, yang kita sebut sebagai Tuhan dan Guru kita. Artinya kesejatian iman mereka itu teruji. Pola hidup mereka tidak sama dengan pola penebus mereka. Saudara, satu waktu hal ini akan terjadi. Dan di manakah kita akan ditemui? Saudara, jujur saudara sekalian. 1 tahun ini saya sangat respect dengan beberapa teman-teman kita yang ada di Bali. Saya membantu di sana menata untuk Yayasan Kalam Kudus Indonesia yang ada di cabang kita di Bali. Saudara, sudah ada dari KB sampai dengan SMA, walaupun muridnya tidak sebanyak seperti ini. Tetapi saudara sekalian, kita belum memiliki satu gereja yang cukup kokoh di sana. Ada pos PI kita, tetapi jemaatnya orang-orang sederhana yang tidak bisa dipercayakan dalam arti secara kapasitas untuk mengelola yayasan. Maka saudara sekalian, kita mengundang orang-orang yang mau melayani. Saudara, beberapa orang-orang yang melayani di sana, saudara sekalian, itu bukan anggota Kalam Kudus. Ada yang dari GKY, Gereja Kristus Yesus, ada yang dari GKA Sion, ada yang dari gereja lain, ada yang dari GKI. Saudara, mereka bukan jemaat Kalam Kudus, tetapi mereka mau memberikan waktu mereka, pikiran mereka, tenaga mereka untuk perkembangan pelayanan Yayasan Kalam Kudus Indonesia yang ada di Bali. Saudara, saya respect sama mereka. Saudara, kenapa? Apakah mereka mendapat keuntungan di sana? Tidak, saudara sekalian. Bahkan saudara sekalian, saya mau katakan, yang satu itu sudah sakit jantung, bolak-balik masuk rumah sakit. Tetapi masih tetap melayani. Bahkan kalau dia ada di dalam satu kekuatan, masih mau melihat bangunan yang sekarang kita sedang kerjakan, gedung SMA itu. Saudara, saya respect sekali. Mereka tidak dapatkan apa-apa, tetapi apa? Karena pola hidup ini loh yang Tuhan tetapkan. Maka ketika mereka ada lihat sebuah ladang pelayanan, sekalipun itu bukan dikerjakan oleh gereja mereka, mereka masuk di dalamnya untuk melayani. Nah saudara, sekarang bagaimana dengan saudara dan saya? Sekian tahun kita menjadi anggota gereja di tempat ini. Sekian tahun kita mengenal Tuhan. Sudahkah kita memiliki pola hidup yang hidup dalam ketidakegoisan? Memberikan diri kita untuk melayani sesama demi untuk Tuhan. Saudara, melayani di gereja itu harus. Kenapa? Saudara bagian dari tubuh Kristus di tempat ini. Yang memang Tuhan inginkan untuk saudara berfungsi. Tapi kalau saudara mungkin mengatakan, Pak, saya bukan seorang penyanyi yang baik. Bukan seorang pemimpin ibadah yang baik. Bukan pemusik yang baik. Saya nggak punya kapasitas seperti itu. Saudara, apa yang ada di tangan saudara? Persembahkan. Ladang pelayanan Tuhan itu luas. Kalau saudara mengatakan saudara tidak bisa melakukan pelayanan-pelayanan gerejawi seperti yang dilakukan oleh rekan-rekan kita. Masih ada sekolah. Betul gak? Saudara yang mengerti pembukuan akuntansi perpajakan gabung. Garap ini yayasan loh. Jadi pekerjaan Tuhan yang tiap-tiap hari dipercayakan 2.500 siswa untuk dididik di dalam takut akan Tuhan. Saudara yang mengerti mengatur SDM gabung. Saudara yang di kedokteran gabung. Bisa kasih masukan-masukan untuk kesehatan bagi anak-anak kita. Betul gak? Sisihkan waktu saudara bagi pelayanan di sana. Kalau memang saudara di gereja misalnya tidak bisa melakukan pelayanan. Tapi harusnya bisa saudara sekalian. Mari bergabung. Saudara, kita punya banyak kesempatan. Kalau di Kalam Kudus gak bisa, di luar banyak badan misi yang membutuhkan pelayanan saudara. Kalau saudara seorang pengusaha ada KBC, Kingdom Business Community ya. Yang bagaimana para pebisnis-pebisnis itu sama-sama bergumul supaya mereka jadi pebisnis yang memuliakan Tuhan. Kumpul dengan orang itu. Lakukan pelayanan itu. Ada panti-panti asuhan yang bisa saudara kerjakan. Saudara bisa berbagi dengan apa yang saudara miliki. Saudara, banyak pekerjaan Tuhan. Tinggal masalahnya saudara sekalian. Itu menjadi pola hidup gak dalam hidup saudara? Saudara, banyak orang-orang yang kadang-kadang saudara berkata kepada saya begini, Pak, saya mau sih Pak melayani sesama demi Tuhan. Tapi saya gak punya waktu. Saya sibuk. Saya gak punya waktu Pak. Saya mau katakan kalau engkau orang-orang seperti itu, saya mau katakan jangan berdusta. Jangan sudah tidak lakukan pola hidup melayani sesama demi Tuhan.
kamu masih berdusta mengatakan tidak punya waktu. Saudara, saya mau katakan dengan terus terang, maaf kalau perkataan saya keras ini. Banyak orang Kristen tidak melayani Tuhan bukan karena mereka tidak punya waktu. Tetapi saudara sekalian, karena itu bukan prioritas hidup mereka. Kalau itu prioritas hidup mereka, mereka pasti punya waktu. Berapa banyak orang yang bisa pelihara burung, pelihara kuda, pelihara anjing yang begitu banyak. Kita bisa punya waktu pelihara ikan dan lain sebagainya. Kita bisa naik sepeda berjam-jam, kita punya waktu. Betul gak Pak Yohanes? Ya kan? Kita bisa fitness, kita punya waktu. Kenapa saudara sekalian? Di tengah kesibukan kita sebagai usahawan, kita bisa punya waktu untuk hal itu. Karena itu jadi prioritas. Betul? Jadi kalau hari ini kita mengatakan, maaf Pak saya gak bisa melayani Tuhan karena tidak punya waktu. Jangan berdusta. Jawaban yang benar karena itu bukan prioritas hidupmu. Karena kalau engkau seperti itu gak ada obat selain tobat. Sekali lagi saudara sekalian. Hidup dalam ketidakegoisan adalah sebuah pola hidup yang Tuhan tetapkan. Dan satu waktu itu harus dipertanggungjawabkan. Engkau yang mungkin mengatakan, Pak saya sudah usia Pak. Udah gak kuat kalau suruh jalan sana jalan sini. Saudara masih bisa menjadi tim pendoa. Doakan ini loh hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan ini doakan. Sering-sering doakan, kami butuh topangan doa saudara. Jadi sebenarnya saudara sekalian banyak hal yang bisa kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Kalau itu menjadi sebuah prioritas karena kita sadar itu pola hidup yang Tuhan tentukan. Yang kedua, saudara sekalian, kenapa kita harus melakukan hal seperti itu? Ya karena yang kedua, saudara sekalian, kita harus hidup dalam ketidakegoisan karena hal itu mendatangkan kebahagiaan bagi orang percaya. Mendatangkan kebahagiaan bagi orang percaya. Saudara sekalian, Yohanes 13 ayat 16 sampai 17 Yesus berkata begini, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Coba tolong saudara baca. Di situ kemudian Tuhan Yesus menutup dengan sebuah pernyataan. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka apa? Berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Yesus tidak mengatakan kalau kamu melakukannya ini aku sangat bahagia. Enggak loh. Yang Yesus katakan kalau kamu tahu kamu berbahagia ketika kamu melakukannya. Terlalu banyak orang ketika dipanggil untuk hidup dalam ketidakegoisan, menjadi pelayan bagi sesamanya demi Kristus. Mereka selalu mengatakan, mengapa harus saya Pak yang melakukannya? Bukankah tanpa saya pun Tuhan bisa pakai orang lain? Betul saudara sekalian. Tanpa saya, tanpa engkau, pekerjaan Tuhan akan tetap berjalan. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menggarap pekerjaannya. Kita berpangku tangan pun Tuhan bisa lakukan pekerjaannya. Maka jangan suka salah tafsir, jangan suka seperti itu. Tuhan bisa lakukan itu. Jika Tuhan hanya ingin menyelesaikan pekerjaannya di dunia ini demi dirinya dan kehendaknya saja, maka Tuhan bisa pakai orang lain untuk membuat dunia ini menjadi lebih baik tanpa engkau dan saya. Bahkan saya mau katakan saudara sekalian, dia punya ribuan laksa para malaikat yang melayani dia, yang memiliki kekuatan jauh lebih hebat daripada kita. Dia bisa pakai para malaikat untuk menyelesaikan misinya kalau dia mau. Dan saya mau katakan 1000%. Kalau malaikat yang kerjain kerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita jauh lebih sempurna daripada engkau dan saya yang mengerjakan. Tetapi pertanyaannya, kenapa Tuhan mau kita yang tidak sempurna ini melakukan pekerjaan itu? Kenapa saudara sekalian? Jawabannya bukan demi Tuhan. Jawabannya adalah di situ dikatakan demi untuk kebahagiaan diri kita. Karena apa saudara sekalian? Karena harus kita akui Tuhan kita yang kita sembah itu Allah yang maha mulia.
Sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat kita lakukan untuk menambah dan mengurangi kemuliaan Tuhan. Karena Dia Tuhan yang maha mulia. Kita diam saja pun tidak melakukan apa-apa, Dia tetap maha mulia. Dia Tuhan yang tidak bisa dikurangi dan tambahkan kemuliaannya. Tetapi saudara sekalian, Yesus berkata dalam ayat 17, jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah atau diberkatilah kamu jika kamu melakukannya. Jadi saudara sekalian, perintah ini diberikan bukan demi kepentingan Tuhan, tetapi demi kepentinganmu dan kepentinganku. Makanya perintah itu diberikan. Diberkatilah jika kamu melakukan. Kenapa saudara sekalian? Orang yang melakukan perintah ini diberkati. Sebab ketika seorang percaya melayani sesama demi Tuhan, hidup dalam ketidakegoisan, sesungguhnya di sana mereka sedang mengubah anugerah Tuhan menjadi berkat Tuhan. Saudara, kita harus membedakan antara anugerah dan berkat Tuhan. Saudara, anugerah Tuhan itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan, Tuhan titipkan kepada kita sesuai dengan kedaulatannya dan keputusannya. Tiap-tiap orang diberikan berbeda. Itu anugerah. Tuhan mau kita diberi apa, kapasitas kita berapa, segitu Tuhan berikan sesuai dengan kedaulatannya. Itu gak bisa diganggu gugat. Tetapi saya mau katakan saudara sekalian, anugerah yang Tuhan berikan kalau kita tidak kelola akan kita tinggalkan di dunia ini. Semua akan menjadi sampah ketika kita mati. Tetapi saudara sekalian, ketika anugerah itu dipercayakan kepada kita dan kita mengelolanya, anugerah ini bisa menjadi sesuatu yang memberkati kita. Bahkan hingga kekekalan. Jadi berkat Tuhan itu adalah satu anugerah yang dikelola sesuai dengan keinginan Tuhan. Sehingga mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain serta bermakna kekal. Dalam sebuah perumpamaan Tuhan Yesus pernah ajarkan kita. Kerajaan sorga seperti seorang tuan yang ingin meninggalkan rumahnya. Dia percayakan kepada hamba-hambanya, ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Saudara, yang dikasih 5, yang dikasih 2 mengelola anugerah yang dipercayakan itu. Mereka beroleh 5 dan beroleh 2. Sekalipun perolehannya berbeda sesuai dengan kapasitasnya, mereka menerima pujian yang sama. Hamba yang baik dan setia, masuk dalam kebahagiaan Tuhanmu. Aku akan mempercayakan perkara-perkara yang jauh lebih besar. Tetapi saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh yang menerima 1? Saudara, dia tidak menggunakan 1 talenta itu untuk berbuat jahat. Pergi ke pelacuran, main judi, enggak. Dia kubur talenta itu. Dia tidak mengelola talenta itu sesuai dengan apa yang tuannya mau. Jadi dia bukan pelaku kejahatan saudara sekalian. Dia hanya bukan pelaku kebaikan. Seperti yang tuannya mau. Maka ketika sang tuan itu kembali dan meminta talenta itu, dia mengembalikannya, bahkan mengatakan tuan itu tuan yang licik dan yang jahat, yang mengambil keuntungan di tempat di mana dia tidak menanam. Padahal sesungguhnya talenta yang dia pendam itulah satu anugerah yang luar biasa yang dipercayakan kepadanya. Maka tuannya itu mengatakan kepada hamba itu, hamba yang jahat dan malas. Pergi dari hadapanku. Saudara sekalian, ini yang terjadi. Mereka bukan pelaku kejahatan yang menerima 1 itu. Mereka tidak melakukan apa yang baik seperti yang Tuhan mau. Maka sang tuan itu mengatakan, ambil talenta itu daripadanya, berikan kepada yang memiliki 5. Supaya bisa dikelola sesuai dengan keinginanku, sang pemilik talenta itu. Saudara, hati-hati dengan hal ini. Sayang sekali. Talenta yang dipercayakan, jumlah 1 talenta itu jumlah yang besar. Tetapi tidak membawanya itu menjadi sebuah berkat untuk dia memasuki sebuah kekekalan. Karena apa? Gagal mengelola itu dan tidak memakainya untuk dihidupi di dalam pola hidup ketidakegoisan. Saudara, Tuhan inginkan anugerah yang Tuhan percayakan dalam hidupmu dan hidupku. Itu bisa menjadi berkat yang menyertai engkau sampai kepada kekekalan. Maka itu dia memanggil engkau dan saya untuk hidup dalam pola hidup ketidakegoisan. Demi dia yang adalah guru dan Tuhan kita. Memang kadang-kadang perintahnya itu suka bertabrakan dengan keinginan manusia di dunia yang selalu ingin dilayani. Menjadi nasabah prioritas, ya kan? Itu keinginan kita, orang dunia. Tetapi saya percaya saudara sekalian, ketika Tuhan memberikan 1 perintah, itu bukan karena demi dirinya, tapi demi kebaikan kita.
Walaupun kadang perintahnya itu suka kadang-kadang gak masuk akal bagi kita. Berlawanan dengan keinginan kita. Saudara, kalau ibu-ibu yang di rumah sering cuci piring kan ya. Bener ya, cuci piring, cuci tangan itu mah kerjaan ibu-ibu. Pernah gak memperhatikan di rumah ini ada benda ini? Sorry ya. Nah ini ya, benda ini. Pernah perhatikan, ini benda apa? Ibu-ibu, kalau bapak-bapak biasa tahu ya. Karena kalau bocor biasanya ibu-ibu cuma tinggal teriak, "Pah, bocor!" begitu kan. Tahu kan ini ya? Ini pipa wastafel. Kalau saudara ada tempat cuci tangan, coba longok ke bawahnya. Nah ini ada pipa yang seperti ini, bentuknya kayak U, terus kemudian ujungnya nempel ke tembok untuk dibuang ke pembuangan ke got. Betul? Ya tempat cuci piring juga ada seperti itu. Nah saya mau tanya ibu-ibu, pernah pikir gak kenapa sih pipa wastafel harus dibuat bentuknya U begini? Ini kan buang-buang bahan. Benar kan? Langsung aja bikin L, seret, buang langsung ke got begitu loh. Kenapa harus dibuat begini dulu? Oh, baru dibuang ke got. Kenapa? Karena supaya ketika kita pakai tujuannya itu satu. Waktu kita pakai tidak semua air itu terbuang. Betul? Tetapi air itu akan terkumpul di bagian yang U seperti itu. Apa gunanya supaya terkumpul di situ? Dan baru itu kemudian keluar kalau kita memakai lagi atau menuang atau membuang air lagi di wastafel kita. Dan ketika dibuang nanti yang lama terbuang, yang sisanya yang baru masih terkumpul lagi di bagian U. Kenapa saudara sekalian? Tujuannya satu, supaya bau got yang ada di pembuangan itu tidak masuk ke dalam rumah kita. Kalau itu dibentuk hanya bentuk L seperti itu tanpa ada udara yang tanpa ada air yang mengganjal supaya udara itu jangan balik lagi. Saudara, rumah kita bisa bau. Saudara mau tinggal di rumah yang sudah kita hias dengan baik, tempatnya bersih, kita berikan peralatan, kasih bunga-bunga begitu indah, dikasih AC juga biar sejuk, terus baunya gak enak, mau begitu? Gak bisa kita nikmati saudara sekalian rumah seperti itu sekalipun mungkin barang-barangnya mewah. Tapi tiap kali kita di dalam rumah ciumnya bau yang tidak enak. Nah saudara sekalian itu rancangannya dari si perancang pipa wastafel ini. Dia sudah pikirkan itu walaupun kelihatannya buang-buang bahan. Sama Tuhan kita pun begitu. Saudara, kalau Tuhan menyuruh kita hidup di dalam pola hidup melayani, dia tidak mau. Kalau hidupmu itu kemudian menjadi hidup yang hanya bernilai nominal saja. Tapi tidak ada yang namanya bernilai makna. Hidup ini hanya nominal saja, kumpulkan uang, punya banyak aset, mati, ditinggal. Tuhan mau apa yang kita kerjakan di sini bernilai kekal. Makanya dia beri perintah itu. Di balik apa yang Tuhan perintahkan, selalu ada berkat yang Tuhan sediakan. Itu yang Tuhan mau. Tuhan ingin membawa keindahan hidup itu hadir dalam hidupmu sekarang. Saudara, maka itu Tuhan ajarkan pola hidup ini. Karena apa? Ini pola hidup yang mendatangkan sorga itu dan damai sejahtera itu ke bumi. Saudara lihat, manusia itu selalu berperang. Kenapa saudara sekalian? Karena semua saling berebut hak. Selama manusia itu saling berebut hak, menuntut, perang pasti terjadi. Di keluarga juga begitu. Tapi ketika Kristus yang adalah Allah mengosongkan dirinya, ngambil rupa jadi manusia, mati sebagai penebus saudara dan saya. Dia lepaskan, kosongkan seluruh haknya. Apa yang terjadi? Damai sejahtera hadir di bumi dan hati kita. Saudara, hari ini pun sama. Tuhan ingin pola hidup yang seperti itu dilakukan dalam hidup kita sekarang. Karena apa saudara? Karena Tuhan ingin membawa suasana sorga yang akan kita nikmati secara sempurna nanti itu hadir dalam hidup kita sekarang. Maka itu saudara sekalian, jikalau hari ini engkau masih punya suami, masih ada suami di sampingmu, masih ada istri di sampingmu, masih ada anak-anak di sampingmu, masih ada saudara sekandung di sampingmu, masih ada orang tua di sampingmu, hadirkan hidup dalam ketiga egoisan dengan melayani mereka sekarang. Sebab Tuhan ingin mendatangkan suasana sorga dalam hidup keluargamu sekarang, bukan nanti. Yang sempurna nanti, tapi rasanya, cicipannya Tuhan ingin hadir sekarang dalam hidup rumah tangga. Mulai dari siapa? Mulai dari hidupmu.
yang menjalankan pola hidup ketidakegoisan. Jika hari ini engkau masih memiliki karyawan, punya usaha, engkau masih memiliki rekan kerja sebagai seorang profesional, hadirkan hidup dalam ketidakegoisan dengan melayani sesamamu itu sekarang. Tuhan ingin hadirkan sorga di dalam usaha dan pekerjaanmu itu sekarang. Jika engkau hari ini masih memiliki kesempatan untuk berbagi dengan orang yang kekurangan, maka hadirkanlah hidup dalam ketidakegoisan dengan melayani mereka sekarang. Tuhan ingin hadirkan sorga dalam hati dan hidupmu sekarang. Jika hari ini ada peluang melayani Tuhan dalam bidang apapun, hadirkan hidup dalam ketidakegoisan dengan melayani pekerjaan Tuhan sekarang. Tuhan ingin hadirkan sorga dalam hidup pelayanan. Dan saya mau katakan saudara sekalian, lakukanlah sekarang. Karena apa? Karena kesempatan untuk melakukan hal itu tidak selalu ada. Dan yang kedua, jangan pernah lupa, esok belum tentu menjadi milik kita. Saudara, hari ini kita bersuka cita karena Imlek. Tapi di sisi lain hati saya sedih. Satu hari sebelum Imlek, seorang yang saya kenal melayani sama-sama di GKKK Bali. Dipanggil Tuhan secara tiba-tiba, tepat satu hari sebelum Imlek. Masih di bengkel, masih lihat-lihat, tiba-tiba lemes-lemes jatuh di bawah rumah sakit, hilang. Belum sedih saya hilang. Kemarin merayakan Imlek karena di rumah tinggal berdua doang sama istri saya. Kami hanya saling pandang, lihat dia, lihat saya, lihat dia, lihat saya. Mau masak juga, mau makan juga susah. Akhirnya makannya ramen saudara sekalian yang dimasak sendiri. Ya kan? Karena tinggal berdua, bingung mau masak banyak-banyak juga siapa yang makan begitu ya kan. Saudara sekalian, baru kami lagi ngobrol-ngobrol dapat WA dari adik saya. Papanya dari om ini, teman papa yang sejak kecil meninggal dunia. Jam 12 siang saat Imlek. Selesai makan siang. Esok belum tentu milik kita. Kalau engkau ingin menghadirkan surga dalam hidupmu, lakukan pola hidup itu. Pola hidup dalam ketidakegoisan sekarang. Karena besok belum tentu milik kita. Jangan sampai saudara sekalian. Dalam hidup di dunia ini kita hidup kaya raya oleh anugerah Tuhan. Tetapi kita mati miskin di dalam berkat Tuhan. Karena kita gagal mengelola apa yang Tuhan percayakan untuk menghidupinya dalam hidup ketidakegoisan. Saudara, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita dengan keras. Jika hidup kita adalah hidup yang diabdikan kepada Kristus, menyebut Dia sebagai Tuhan dan Guru kita, maka hidup itu pun akan menjadi hidup yang diabdikan kepada sesama. Dua alasan. Pertama, karena itu pola hidup yang Tuhan tetapkan. Yang kedua, demi kebahagiaanmu lah perintah itu diberikan. Berbahagialah mereka yang melakukan pola hidup dalam ketidakegoisan itu sekarang. Karena Tuhan akan hadirkan sorga di dalam kehidupannya. Saudara, perjalanan itu mungkin satu perjalanan yang tidak mudah. Tapi saya percaya barang siapa yang memiliki satu keinginan yang kudus, ingin menjadi serupa dengan Kristus Tuhannya, kuasa di sorga itu tersedia untuk menopangnya. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu bersedia memampukan kita yang manusiawi ini untuk melakukan hal-hal yang ilahi. Masalahnya, kita mau buka gak hati kita untuk Roh Kudus itu memenuhi kita, menuntun kita, dan memampukan kita untuk melakukannya. Saudara, berbahagialah setiap orang yang melakukan pola hidup dalam ketidakegoisan seperti yang Tuhan perintahkan. Sebab ketika dia melakukannya, dia sedang mengubah anugerah Tuhan menjadi berkat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kita sama-sama berdoa secara pribadi. Kita selidiki hati kita di hadapan Tuhan. Sudahkah kita melakukan pola hidup ketidakegoisan ini dalam kehidupan kita? Kalau selama ini kita masih egois, kita mohon ampun kepada Tuhan. Ambil komitmen untuk mempraktekannya di tengah keluargamu, di tengah usahamu, di tengah pekerjaanmu, di tengah pelayananmu, di tengah gerejamu, dimanapun Tuhan menempatkan engkau. Tuhan ingin menghadirkan sorga bagi lingkunganmu melalui hadirnya engkau di sana
sebagai murid-murid Kristus yang bercahaya. Kita ambil waktu berdoa di hadapan Tuhan. Jamahanmu berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka jamahanmu berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih. Mari kita bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini sebagai doa kita bersama dan komitmen kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Ku buka jamahanmu berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Sekali lagi dengan sungguh kita katakan, Tuhan, kami buka hati kami, buka jamahanmu berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah di altarmu, menyembahmu. Tuhan, ambil alih hidup kami. Berikan kekuatan untuk kami menghidupi pola hidup dalam ketidakegoisan di dalam kehidupan kami. Baik di tengah keluarga kami, di tengah pekerjaan kami, di tengah pelayanan kami. Supaya ya Tuhan, makin hari kami menjadi orang Kristen. Kami dibentuk menjadi serupa dengan Engkau. Supaya suatu waktu segala sesuatu yang Tuhan percayakan dan anugerahkan kepada kami menjadi berkat yang memberkati kami hingga kepada hidup yang kekal. Terpuji namamu Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.